waktu anime ini masih ongoing, ada aja hujatan yang ditujukan untuk anime ini. Entah mid lah, jelek lah, overhype, dan lain-lain. Setidaknya itu yang gue lihat di kolom komentar akun-akun Instagram yang bahas anime ini. Berhubung gue nontonnya telat dan baru gak lama ini namatin anime ini, jadi gue pengen sekalian bahas anime ini ala gue, karena ternyata gue cukup puas sama anime ini. Oh ya, sekarang part 2-nya lagi ongoing, jadi yang bakal gue bahas itu part 1 dan gue nggak baca manganya. Jadi, gue cuma nonton animenya aja. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasan Sakamoto Days Season 1 Part 1 yang bakal gue awali dengan alur singkatnya dulu. Jadi Sakamoto Days ini nyeritain seorang pembunuh bayaran bernama Taro Sakamoto yang sangat disegani oleh sesama pembunuh bayaran dan ditakuti penjahat. Suatu hari, dia ketemu cewek yang tepatnya kasir toko di tempat dia belanja. Dan Sakamoto jatuh cinta. Jadi, dia pensiun dan memulai hidup barunya bersama cewek tadi yang jadi istrinya itu dan membuka toko kelontong. Sakamoto yang awalnya punya badan ideal, akhirnya jadi gemuk. Sesuai judulnya, Sakamoto Days, jadi anime ini nyeritain kehidupannya Taro Sakamoto yang udah pensiun jadi pembunuh bayaran dan milih jadi pengusaha toko kelontong yang sebenarnya gak kelontong-kelontong amat. Sepanjang season 1 part 1-nya, yang gue lihat adalah Sakamoto yang gak banyak omong dan ngelola usaha kelontongnya kayak stok barang dan jaga kasir. Namanya juga Sakamoto Days, hari-harinya Sakamoto. Tapi, ini bukan anime slice of life yang dimana seorang mantan pembunuh bayaran hidupnya bakal tenang dan aman setelah pensiun. Di sini dia dapat banyak gangguan dan ancaman pembunuhan yang diawali dari kedatangan Shin yang dulunya bawahan dia untuk membunuh dia. Karena Sakamoto dianggap keluar seenaknya dari organisasi pembunuh bayaran. Tapi Sakamoto meskipun dah berubah fisiknya, kemampuannya masih ada dan masih sanggup bunuh orang. Tapi dia nggak mau. Karena dalam aturan keluarga Sakamoto, ada aturan tidak boleh membunuh. Jadi biasanya dia cuma pingsanin atau hancurin senjata lawannya, supaya mereka nggak bisa ngelawan lagi. Uniknya, Sakamoto selalu pakai alat-alat di sekitar dia, kayak sumpit, pen, spatula, sendok sup, talenan, dan segala hal yang ada di dekat dia. Yang ini sih, menurut gua too good to be true ya. Apalagi bisa nahan pedang pakai talenan dan hancurin senjata pakai sendok sup. Tapi ya, ini bikin Sakamoto jadi keren di animenya sih. Karena bisa manfaatin apapun di sekitarnya. Tapi jangan ditiru beneran loh ya. Setelah ancaman dari Shin diberesin dan ngajak Shin jadi karyawan tokonya, masalah nggak selesai gitu aja. Karena Sakamoto diburu oleh organisasi pembunuh bayaran gak lama setelah bantuin Lu Xiaotang yang juga jadi karyawan tokonya. Dan kalau Sakamoto berhasil dibunuh, pembunuh Sakamoto bakal dapat hadiah 1 miliar yen. Jadinya banyak yang ngincar dia dengan datang ke toko jadi tukang pizza palsu atau jadi pembersih palsu di taman dan berbagai pembunuh amatir lainnya yang datang ke tokonya dan berakhir bonyok, bikin penjualan perban dan plester di toko meningkat. Jadi ini tetap nguntungin Sakamoto sih, meskipun tokonya jadi berantakan. Jadi ya, sebenarnya ini cerita hari-harinya Sakamoto setelah ketemu Shin mantan bawahannya waktu masih jadi pembunuh bayaran. Oke lah, gak diceritain gimana hidupnya waktu dia habis nikah dan punya anak. Apakah tenang dan gak diganggu atau gimana? Tapi yang jelas, abis Shin datang karena disuruh bunuh Sakamoto, dari sini Sakamoto mulai diburu sana-sini, tapi dia selalu bisa ngelawan dan lolos. Sakamoto yang awalnya jaga kasir doang, jadinya nyari tahu juga siapa yang ngincar dia. Dua stafnya itu, Shin dan Lu Xiaotang juga bisa berperan sebagai bodyguardnya. Meskipun lebih ke supaya istri dan anaknya nggak tahu kalau suaminya lagi diburu. Jadi mereka bisa enjoy pergi atau beraktivitas tanpa khawatir. Kayak waktu ke taman bermain, Lu Xiaotang dan Shin sibuk jagain Sakamoto dari gangguan orang-orang yang berencana buat bunuh dia. Jadi, bisa gue simpulkan kalau ini sebenarnya anime action yang dibalut sedikit komedi. Gue suka sih sama cerita di anime ini yang gampang dipahamin. Kecuali karakternya yang banyak, sampai-sampai gue cuma fokus ke Sakamoto, istrinya, anaknya, Shin, Lu Xiaotang, dan Heisuke yang pakai sniper. Sebenarnya, masih ada karakter yang sama pentingnya kayak Nagumo.
Tapi karena dia nongolnya nggak sesering karakter yang gue sebutin tadi, gue rasa nggak masalah kalau gue ingetnya pas dia banyak muncul aja. Belum lagi karakter lain kayak pembunuh-pembunuh yang nongolnya cuma sekali pas berusaha bunuh Sakamoto, atau nama organisasi yang bagusnya sih diingat ya, supaya nggak bingung waktu nonton. Kalau kalian suka anime-anime laga yang fight-nya campuran senjata dan fisik, ini boleh dicoba sih. Ditambah tingkahnya Shin yang kocak, Sakamoto yang diam-diam menghanyutkan, dan kelakuan Lu Xiaoteng waktu mabok jadi bumbu komedi yang pas buat anime ini. Ya, kurang lebih kayak gitu aja pembahasan gue soal Sakamoto Days Season 1 Part 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun pembahasan. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.